Kemarin ada yang komen di grup WA Demas B Channel minta untuk direviewkan mesin tetas skala rumah tangga yang kapasitas 2000 butir. Nah, mesinnya ada di belakang saya ini. Kita akan kupas tuntas, kita detailkan ukuran-ukurannya dan lain sebagainya. Maka simak video kali ini sampai tuntas. Jangan kemana-mana, tetap bersama Demas B Channel. Resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Demas B Channel. Terima kasih banyak teman-teman hingga saat ini masih setia menemani kami di channel ini. Semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah dan tambah berlimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Kita akan menjawab permintaan dari salah satu penggemar Demas B Channel yang sudah bergabung dengan grup WA kita, minta untuk direviewkan terkait dengan mesin tetas skala rumah tangga yang kapasitas 2000 butir. Nah, mesinnya ada di belakang kita ini. Kita akan kupas tuntas ya, mulai dari ukuran, kemudian fitur-fiturnya apa saja, bahan-bahannya apa saja, dan cara membuatnya seperti apa. Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Baik teman-teman, ya, ini mesin kita ya, yang ini merupakan duplikat dari mesin yang sudah ada sebelumnya, merupakan hasil dari kerjasama dengan kampus di Blitar dan kita duplikat di sini. Kalau sebelumnya mesin yang ini adalah yang kita kasih nama Anabai ya, ini mesinnya namanya Anabai. Kita rangkanya kita buat dari besi, full besi rangkanya. Kemudian covernya multiplex. Kalau yang ini merupakan duplikatnya yang jauh lebih hemat bahan-bahannya, lebih mudah untuk dibuat gitu ya, lebih irit lah. Baik, kita mulai dari ukurannya teman-teman semuanya. Panjang depan ini 160 cm, tingginya 185 cm, dan juga lebarnya 100 berapa tadi ya? Kita ukur dulu. Lebarnya 80 cm teman-teman ya. Jadi ini bahannya dari kayu Kalimantan, jenisnya kayu kruing. Kenapa kita buat rangkanya dan juga rangkanya terutama dari kayu kruing? Karena kayu kruing itu terkenal tahan api, ya bukan tahan api ya, tahan air ya, tahan lembab dan awet, sehingga kita gunakan kayu dari Kalimantan itu sebagai rangka. Ini harapannya bisa awet mesinnya ya, jadi minim perawatannya, biaya perawatannya minim gitu ya. Nah, kapasitasnya sekitar 2000 butir teman-teman, dan masih semi otomatis. Memang sengaja kita tidak buat full otomatis karena dari pengalaman saya pribadi itu lebih nyaman ketika mesin itu semi otomatis, karena setiap hari kita bisa kontrol ya, tidak terlena dengan apa istilahnya full otomatis itu. Kalau full otomatis biasanya wes ditinggal prung gitu aja ya, jadi agak terlena di perawatan dan juga interaksi kita dengan telur itu. Nah, itu sangat penting itu ya, kita bisa ngecek tiap hari itu telur mana yang busuk misalnya, telur mana yang tidak berkembang dan lain sebagainya, itu bisa kita sortir tiap hari karena tiap hari kita pegang telur ya, sehingga ada interaksi, ada apa ya sini ya, ada ruh di sana. Ketika kita berwirausaha, berbisnis itu kita hadir langsung. Nah, sehingga kalau saya amati selama ini ada efeknya yang cukup besar terhadap hasil ya, gitu ya, kalau kita menghadirkan hati di setiap langkah usaha yang kita lakukan ya, karena senang hatinya gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita buka, kita spill dulu ini ya peralatan yang ada di mesin ini. Ini ada power di sini, power utama, kemudian ada termostat, tipenya apa ini mas ya, lupa saya, ST1000 ya. Ada termostat tipe ST1000. Kemudian di sini ada dimmer, ada dua dimmer ya. Ada yang dimmer itu untuk pemanas, ada dimmer untuk kipasnya. Nah, di sini sangat penting sekali teman-teman.
inilah kunci atau apa istilahnya ya, faktor yang sangat penting di sana, di mana dimmer ini ada. Kenapa? Karena ini bisa menghemat listrik sangat lumayan lah ya hematan listriknya. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ini kan arus utama ini di power ini kan, dia masuk ke termostat. Termostat ini yang ngatur suhu di dalamnya. Kita atur di suhu 37 sampai 38 derajat. Nah, suhu 38 nanti dia akan mati, suhu 37 otomatis dari termostat ini akan hidup gitu ya. Nah, maka di sini fungsinya dimmer di sini adalah dia menjaga panas. Ya, jadi ketika 38 lebih, suhu 38 lebih dia mati, ketika ada dimmer itu nggak mati total teman-teman, tapi kita atur arusnya, dia hanya sekitar 60% untuk kipasnya dan 21% untuk pemanasnya. Jadi arus itu tetap masuk, tapi dengan persentase 60 dan 21% itu. Nah, sehingga hangatnya di dalam itu awet. Nah, jadi beda ketika langsung ke termostat itu ya. Kalau langsung ke termostat, nanti dia on off-nya itu kan ngangkatnya ketika nyala lagi itu kan cukup tinggi listriknya, sehingga juga tidak awet terhadap termostatnya dan juga peralatan elektronik lainnya gitu. Tapi kalau ketika ada dimmer itu arus listriknya tetap masih berjalan, di dalam itu masih nyala mesinnya, namun hanya persentasenya lebih kecil gitu ya. Sehingga dari situ mesin ini cukup hemat energi ya, hanya sekitar 200 wattan lah ya, 206 watt untuk mesin ini. Nah, ini fungsinya dimmer di situ. Ya, seperti saat ini dia suhu 36 itu masih belum full 100% ya. Masih 21% dan juga 60% untuk kipasnya. 21 itu untuk pemanasnya ya. Baik, kita buka teman-teman semuanya. Nah, seperti ini penampakan dalamnya. Nah, ini kerangkanya full semuanya kayu kruing ya, dari Kalimantan, dan juga di sisi dalam kita lapisi dengan galvanis sehingga harapannya panas itu tidak mudah untuk keluar dari mesin. Dia tetap di dalam mesin ini sehingga listriknya cukup hemat gitulah ya, karena tidak gampang keluar panasnya. Nah, di sini ini raknya seperti ini, masih sangat manual teman-teman ya. Yang kita buat otomatis hanya suhunya saja. Jadi kalau kita ingin balik ya ini kita tarik seperti ini. Kita tarik terus dibalik manual seperti ini. Sebenarnya kita buat otomatis bisa, tapi saya lebih suka manual seperti ini teman-teman. Nah, kenapa tidak dibuat rak geser dan lain sebagainya? Bagaimana mesin yang sebelah ini? Ini setelah saya evaluasi mesin yang pertama kemarin ya, mesin Anaba ini itu cukup apa istilahnya ya, agak ribet mindah telurnya. Nah, sedangkan pakai rak ini ya, raknya ini kita sesuaikan ukurannya dengan rak yang ada di mesin hatcher ya. Di mesin hatcher itu ukurannya sama ini. Ketika ini mau netes, ini kita pindah ke mesin hatcher ya, tinggal pindah aja satu rak dipindah langsung ke sana. Jadi tidak per telur itu ya dipindahin dulu, enggak. Jadi cepat, pemindahnya cepat, sehingga kita buat seperti ini. Nah, kemudian di atas ini ada baki isinya air. Air ini tujuannya untuk kelembaban, menjaga kelembaban telur di dalam mesin, dan juga ada dua di bawah ini, ada baki juga dua. Airnya tidak terlalu banyak, tapi di sini anget ya. Kalau teman-teman nanti kalau mesinnya anget kan airnya juga ikut anget. Nah, ini sangat membantu untuk menjaga kelembabannya. Jadi stabil di angka 60-70% kelembabannya. Nah, pemanasnya ada di sini teman-teman, ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Itu ada pemanas, kita pakai elemen ya. Di samping kanan ini sama-sama ya, di sayap kanan maupun sayap kiri itu ada dua elemen. Kemudian di atasnya ada disembur kipas. Nah, jadi ini elemen panas, kemudian di kipas sehingga arah panasnya itu ke bawah. Dan di sekeliling elemen kita kasih galvanis lagi, sehingga fokus arah panas itu ke bawah semua. Yang di sebelah kiri juga sama. Dua elemen disembur kipas, kemudian diarahkan ke bawah. Kenapa diarahkan ke bawah?
Ini pernah kita coba juga, awalnya kita arahkan ke bawah dan ke atas, harapannya bisa rata gitu ya. Ternyata yang suhu atas itu dingin, yang bawah terlalu panas. Ternyata karakteristik hawa panas itu kan ke atas gitu ya, sehingga kita arahkan ke bawah, nanti hawa panasnya itu akan naik ke atas. Dan di sini suhunya stabil, hangat di atas maupun di bawah, di tengah semuanya rata, hangat itu ya. Ini kuncinya ya. Jadi kalau teman-teman nanti buat mesin nggak perlu coba-coba lagi. Terus ini sudah kita praktekkan dan gini sudah hasilnya sudah cukup maksimal ya. Ini diarahkan ke bawah semuanya ini. Kemudian di sini teman-teman nanti bisa diatur jaraknya. Kalau ini kemarin kita evaluasi terlalu mepet ini jaraknya ya. Kita ukur terlalu mepet, setelah jadi loh agak sulit baliknya. Nah ini kalau agak renggang dikit, nah, nanti tangan ini bisa masuk sampai ke dalam sehingga balik telur nggak terlalu ribet. Nah, nanti teman-teman monggo bisa divariasi sesuai kebutuhan teman-teman sendiri, kapasitasnya juga bisa diatur sesuai dengan kapasitas produksi dari indukan teman-teman sendiri. Baik teman-teman, ini yang kapasitas 2000 butir, tapi kalau teman-teman ingin yang kapasitas lebih sedikit, misalnya yang lebih skala rumah tangga lagi, kapasitas 100 butir mungkin. Nah, kalau teman-teman bisa buat, itu lebih bagus. Kalau belum bisa buat, kami juga menyediakan, kami juga produksi mesin tetas skala rumah tangga, kapasitas 50, ada juga kapasitas yang 100 butir. Nah, kalau mau pesan, bisa komen di kolom komentar ataupun hubungi nomor kita yang ada di bio. Oke, baik itu dulu. Kalau ada yang ingin request lagi bisa di komen di channel kita ataupun masuk ke grup WA kita dan sampaikan di situ, nanti insya Allah kita usahakan untuk kita buatkan videonya. Baik itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini sehingga semakin menambah kebermanfaatan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel.